Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita masuk ke pelajaran dasar desain grafis pada submateri yaitu tentang komponen desain. Anak-anakku kelas 10 multimedia yang Bapak banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kalian motivasi belajar yang tinggi untuk meraih asa dan menggapai impian ya. Materi yang kita pelajari diantaranya yaitu komponen desain yang merupakan atau terdiri dari ada garis ya, kemudian ada bentuk atau shape, kemudian juga ada ilustrasi dan juga ada warna ya. Silakan kalian pahami pemaparan yang akan Bapak berikan, mudah-mudahan kalian bisa. Kita akan lanjut untuk materi yang pertama. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang garis ya. Ini disebutkan bahwasanya garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau cube atau lurus strike ya. Nah, juga dijelaskan bahwa garis adalah unsur untuk membangun bentuk atau konstruksi desain. Secara orientasinya, garis sendiri dibagi ada garis horizontal, vertikal, miring atau diagonal, dan juga berputar. Garis horizontal merupakan garis yang mendatar. Biasa kita lihat ya, garis horizontal itu terletak pada, kalau misalnya kita berada di pantai ya, kita melihat ke arah laut, itu ada garis lurus yang terbentang dari ujung kiri ke ujung kanan. Sepanjang kita memandang pantai. Lalu garis vertikal. Garis vertikal ini garis yang menjulang tinggi ke atas. Nah, jadi kalau misalkan ada sumbu X dan sumbu Y, maka sumbu X itu garis horizontal, kalau sumbu Y itu disebut garis vertikal. Adapun garis diagonal itu juga disebut garis miring ya. Nah, itu tegak lurus tadi. Sedangkan garis kurva itu sendiri itu garis melengkung, disebut dengan parabola. Berikut kita saksikan beberapa contoh. Ada kombinasi garis horizontal dan juga garis vertikal ya, itu menjadi sebuah bentuk ya. Kemudian ada garis kurva atau garis lengkung ya, dan juga ada garis diagonal ya, dan juga ada garis spiral ya, atau lingkaran situ. Kemudian juga ada garis tidak beraturan ya, atau garis gabungan ya, dan sebagainya. Itu bisa kalian lihat contoh-contoh dari garis yang ada. Kemudian di sini masing-masing garis memiliki makna tersendiri ya. Berikut ini adalah beberapa makna garis yang penting untuk diketahui. Yang pertama, garis horizontal biasanya dikenal sebagai garis yang mendatar, lebih cenderung kepada mengasosiasikan sesuatu cakrawala lalu mendatar. Jadi benda-benda yang mendatar itu biasanya dinamakan dengan garis horizontal. Ini ada garis vertikal, jadi garis ini tegak yang menganalogkan benda yang berdiri dengan tegak lurus sebagaimana batang pohon, tugu, dan yang lainnya. Kemudian garis diagonal ya, garis diagonal ini garis miring ke arah kanan ataupun kiri, merupakan garis yang menganalogikan orang yang lari, kuda yang meloncat, serta pohon yang doyong dan sebagainya. Selanjutnya kita ke komponen desain grafis yang berikutnya, yaitu shape, bentuk atau bidang ya.
tentunya kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam bidang itu ada beberapa ya, diantaranya adalah ada lingkaran ya, ada lingkaran, kemudian ada juga persegi panjang, kemudian juga ada segitiga atau triangle, kemudian ada square atau bujur sangkar, kemudian kita juga ada belah ketupat ya, kemudian ada trapesium, kemudian ada jajar genjang, dan juga ada layang-layang. Dari bentuk-bentuk tersebut tentunya akan dikombinasikan ya, baik dengan garis ya atau dengan bentuk yang lain sehingga menjadi desain grafis yang bagus. Nah, untuk sifat-sifat karakteristik bidang ini kita bisa pahami misalnya ada bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang ya. Kemudian bidang bundar memberikan kesan stabil dan seterusnya. Jadi kalian bisa pahami sendiri ya di situ. Selanjutnya komponen desain yang berikutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan ya, berasal dari bahasa Latin illustrate yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Pengertian ilustrasi itu adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Di bahasa Belandanya menyebutkan ada ilustrasi yang artinya sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Selain itu ada beberapa fungsi dari ilustrasi. Yang pertama yaitu adalah untuk menarik perhatian orang. Maksudnya dengan adanya gambar ilustrasi, suatu cerita yang disajikan itu akan tampil lebih menarik ya, sehingga orang yang melihat gambar tersebut terpacu untuk membaca keseluruhan ceritanya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memudahkan memahami suatu keterangan ya, dimana biasanya kalau misalkan kita membaca sesuatu, kita membayangkan di dalam diri kita. Dengan adanya gambar ilustrasi ya, cerita yang ada di dalam teks atau tulisan tersebut akan lebih mudah kita bayangkan dan akan lebih mudah juga kita mencernanya. Komponen desain grafis berikutnya adalah warna. Warna sendiri di sini didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancar ya. Barangkali kita pernah mencoba ya, atau pernah melihat yang namanya pelangi. Bahwasanya pelangi itu merupakan hasil dari pembiasan cahaya ya, cahaya putih yang diuraikan oleh pembiasan yang dilakukan pada air, sehingga terbagilah cahaya putih tersebut menjadi beberapa spektrum warna ya, yang biasa kita kenal dengan magic wave, merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Untuk warna sendiri juga boleh diartikan sebagai pengalaman indera penglihatan ya. Jadi merupakan terjemahan yang dimengerti oleh indera penglihatan atau mata dari objek yang itulah yang disebut dengan warna. Ya, kiranya untuk pertemuan kita kali ini sampai di situ. Nanti kita akan lebih memperdalam lagi tentang komponen-komponen dalam kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahaminya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum